Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis, gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Apa kabar rekan-rekan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang saat ini kondisinya sedang sakit, mari kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Baik, pada kesempatan kali ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 10. Seperti biasa, Serba Inspirasi ingin menyajikan beberapa pilihan saham yang bisa dijadikan untuk perdagangan di hari Senin ya, satu minggu, Senin sampai dengan 16 April 2021 ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke item sahamnya, seperti biasa kita evaluasi untuk IHSG dulu ya. Di hadapan kita ini sudah ada chartnya IHSG pada tanggal 1 ya, pada tanggal 1 itu kita sudah sampaikan bahwa pada video sebelum ini ya, silahkan lihat, kita sudah sampaikan bahwa ada indikasi IHSG akan reposisi di atas garis support ini ya, dan alhamdulillah benar, semua masih dalam skenario. Jadi mudah-mudahan IHSG masih mampu bertahan di atas garis support ini ya, mampu bertahan di atas garis support ini. Kalau melihat dari beberapa pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak IHSG, kondisinya juga masih dekat dengan support, sehingga ada potensi saham ini atau IHSG ini akan mengalami kenaikan ya. Minimal nanti akan menyentuh di MA20 dulu. Kalau MA20 berhasil cross ke atas, itu nanti akan menyentuh ini dulu, melewati garis resisten pertama dulu di sini ya, di sekitar 6.350-an ya. Itu. Kemudian oke ya, jadi begitu untuk proyeksi IHSG-nya. Jadi saat ini masih dalam kondisi yang aman menurut saya ya. Jadi kesempatan saat ini untuk ngumpulin saham-saham yang rutin bagi dividen atau saham-saham yang berada pada support kuatnya ya. Oke, setelah IHSG kita akan sedikit evaluasi terkait trading plan yang kita share pada video sebelumnya ya. Jadi untuk perdagangan tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 ya. Di periode sebelumnya yaitu tanggal 5 April kita sudah menyajikan ada sekitar 7 saham ya. Jadi sebenarnya rata-rata naik sih ya teman-teman ya, cuman karena targetnya 5%, itu hanya ada 3 saham yang kondisinya sudah take profit ya dalam 5 hari. Bahkan kenaikan tertingginya bisa sampai 8% ya untuk SMBR ya. Jadi untuk Jasa Marga ini kurang sedikit saja sebenarnya 5%-nya, cuman belum bisa kesentuh ya. Jadi kita hold untuk saham-saham yang belum ketemu di 5% ya. Seperti MDKA ini sudah take profit, kemudian Dimas, SMBR ya. Jadi yang masih floating untuk saat ini Jasa Marga, Sril, PTPP dan BPTN ya. Jadi pada periode minggu kemarin tanggal 5 April ya sampai dengan tanggal 9 itu ada 3 saham yang sudah take profit gitu. Karena targetnya 5% teman-teman ya, targetnya 5% dalam seminggu. Baik, selanjutnya kita langsung ke sahamnya ya teman-teman ya. Kita ke sahamnya, kita beralih ke stok dulu. Ya. Yang pertama ada PNLF. Ini koneksinya agak lemot teman-teman ya. Nah ini PNLF ya, Panin Finansial. Jadi kondisi harga saat ini sudah
berada pada support kuatnya. Pada hari Jumat kemarin, pada hari Kamis ya, Jumat libur ya, pada hari perdagangan terakhir kemarin, ini terjadi hentakan atau goyangan harga yang sebenarnya tinggi ya, terjadi peak tinggi di sini. Ini mengindikasikan ada buyer yang besar siap-siap untuk menaikkan ini saham ya. Jadi kita lihat mudah-mudahan di hari Senin atau minimal minggu besok itu bisa dapat ya 5% ya untuk saham PNLF ya. Jadi kalau kita lihat trennya ya, harga memang sudah berada support kuatnya setelah mengalami downtrend ya, koreksi ya hampir 4 bulan teman-teman ya gitu. Jadi ya kita main TikTok saja 5% dalam seminggu biar kita juga nggak terlalu capek. Itu untuk stop loss silakan disesuaikan masing-masing ya. Cuman kalau untuk saya sih biasanya kalau targetnya 5% jarang sampai kesentuh stop loss. Ya, dari beberapa bahkan dari tahun kemarin ya. Sebentar, ada Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di tahun kemarin, trading plan di tahun kemarin itu sudah saya evaluasi di dalam video ya, yang sudah saya post di channel saya, silahkan dilihat ya. Itu jarang sekali yang kena stop loss kecuali pasar itu benar-benar crash ya. IHSG benar-benar crash. Jadi jarang sekali stop loss itu kesentuh. Ya walaupun mungkin floating tapi nggak begitu lama teman-teman, karena saya pemilihan sahamnya itu memang benar-benar saham yang berada pada support kuatnya, sehingga ya hampir jarang ya, walaupun mungkin membutuhkan kadang 14 hari atau 2 minggu ya, bahkan ada sih yang sampai kita hold itu 3 minggu baru bisa dapat 5% ya. Cuman untuk loss itu agak sedikit jarang, kecuali itu pasar benar-benar terjadi atau ada sentimen negatif yang membuat pasar atau IHSG crash. Tuh. Itu ya PNLF ya 204 ya. Kemudian selanjutnya ada SIDO teman-teman. Ada SIDO ya. SIDO muncul. Koneksinya agak lelet teman-teman ya. Nah, ini SIDO, ini juga kalau melihat trennya, ini juga berada pada support kuatnya ya. Sama di akhir perdagangan minggu kemarin juga terjadi lonjakan atau terjadi kenaikan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut ya untuk saham SIDO. Untuk harga belinya ya di sekitaran penutupan ini aja kalau teman-teman belum dapat ya. 790, yang penting masih di atas MA20 ya, karena kebetulan MA20 ini berada di atas garis support ya, garis trend ini ya. Itu untuk stop loss silakan disesuaikan masing-masing ya. Untuk stop lossnya ya targetnya 5% dalam seminggu. Baik, selanjutnya ada WIM. Ada WIM. Jadi gini teman-teman ya, dari saham Kompas 100 ya, dari saham Kompas 100 itu saya hanya mendapatkan saham ini gitu loh, yang sesuai dengan yang sesuai dengan analisa saya gitu. Jadi memang saya hanya menggunakan saham-saham yang berada pada anggota indeks Kompas 100 ya. Jadi dari saham Kompas 100, dari semua saham Kompas 100 yang sesuai dengan karakter saya ini gitu ya. Bukan berarti saham yang lain tidak naik, bukan ya. Tapi yang sesuai dengan karakter saya, karakter trading plan saya adalah saham ini itu. WIM Wismilak Inti Makmur ya. Jadi sama ya, ini terjadi penutupan yang sama ya dalam 2 hari terakhir ya. Mudah-mudahan ini mengindikasikan sebentar lagi dia akan breakout dari ini teman-teman, dari sini ya. Ini begitu ini breakout ya sudah, harga akan ngajir naik terus gitu ya. Harga belinya 98
985 ya harga penutupan kemarin itu untuk WIM ya. Kemudian selanjutnya ada PSAP. PSAP teman-teman ya. Nah, ini juga berada pada support kuatnya teman-teman ya, PSAP. Jadi bahkan support kuat dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini luar biasa kuat. Jadi gini, kenapa yang dibilang support kuat itu teman-teman ya. Jadi semakin jauh kita menggarisnya atau melihat trennya, itu yang dikatakan support kuat. Contoh ya, ini dari tahun 2020 kita ambil datanya ya, dari tahun 2020 bulan 8 ya, hampir 1 tahun kalau sekarang bulan April ya, jadi hampir mau 1 tahun. Jadi pada saat harga itu menyentuh garis ini teman-teman ya, ini mantul naik, begitu nyentuh ini mantul naik, makanya itu yang kita bilang support kuat. Sebenarnya bisa saja kalau garis itu kita tarik dari sini ke sini gitu, atau 3 bulan. Kalau rata-rata misalkan untuk scalping itu 90 hari ya, 90 hari perdagangan itu sebenarnya sudah cukup ya, minimal 90 hari perdagangan itu sudah cukup mewakili untuk melihat tren ya, tren jangka pendek. Jadi untuk PSAP ini ada di 199 ya harganya, disesuaikan saja. Sebenarnya ini tadi sudah 4 ya, PNLF ya, sudah ada 4, ada PNLF, SIDO, BIM, dan PSAP. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, yaitu BBRI ya, BBRI. Ini sebenarnya masuk sebenarnya, cuman kondisinya itu hampir terjadi kenaikan teman-teman. Setelah terjadi kenaikan ya, jadi ada kemungkinan dia akan koreksi dulu gitu ya. Jadi saham BBRI ini sebenarnya lumayan bagus ya, saham BBRI ini. Dia akan cepat aja sebenarnya menyentuh ke MA20 ini, asalkan pasar itu tidak crash ya, gitu saham BBRI. Kalau misalkan mau 1 bulan atau 3 minggu, bolehlah masuk di saham ini ya. Itu kalau untuk hanya nyari 5% saja gitu. Cuman ya ini sengaja nggak saya masukkan karena saya lebih prefer ke 4 saham ini aja. Tapi teman-teman kalau misalkan mau masukkan ya monggo ya, masukkan monggo. Cuman idealnya harus nunggu koreksi dulu beberapa candle ya, beberapa candle koreksi dulu, minimal di pivotnya yang inilah di sekitar 4.300-an ya, di sini di 4.300-an ini kalau misalkan mau ngantri beli gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah mensupport channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena saya akan rutin ya di setiap akhir pekan memberikan beberapa pilihan saham yang bisa dijadikan alternatif bagi teman-teman yang belum bisa memilih saham sendiri ya. Ini ya saya beli teman-teman ya, jadi artinya saya tidak hanya memberikan rekomendasi saja, tapi ya kita ikut beli ya. Bahkan saya sebenarnya belinya sudah sebelum hari Jumat, sebelum akhir perdagangan di minggu tersebut ya. Jadi saya sudah mencuri duluan sebenarnya itu. Cuman tidak apa-apa, ini karena trading plan-nya memang harus kita buat seperti ini, ya silahkan saja ya. Tapi dalam tanda kutip ya, ini hanya sebuah referensi, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Semua keputusan mutlak di tangan investor ya. Jadi rugi atau profit itu ditanggung masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.